tren positif kemenangan Persib Bandung tersendat oleh wasit? Atau Persib Bandung udah mulai habis bensin kayak musim-musim sebelumnya? Saya yakini kalau seandainya David da Silva waktu itu tidak kembali kepada performa terbaiknya, Gustavo Almeida layak untuk menggantikan DDS di Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sebelum saya masuk ya teman-teman ke teknis pertandingan Persib Bandung melawan Arema tadi, saya ingin mengomentari dulu mungkin sedikit pendapat saya tentang wasit yang memimpin pertandingan Persib Bandung melawan Arema tadi. Ada beberapa memang keputusan wasit yang bisa dibilang merugikan Persib Bandung. Ya, yang merugikan Arema Indonesia juga, Arema Malang juga ada ya teman-teman. Tetapi yang merugikan Persib Bandung bisa dibilang kerugiannya lebih besar lah gitu. Apalagi khususnya yang teman-teman tahu pasti ketika akselerasi Ciro, lalu Ciro shooting dan terkena handsball tangan dari pemain Arema Malang. Tetapi wasit tidak memutuskan untuk memberikan penalti kepada Persib Bandung. Itu bagi saya cukup fatal ya. Nggak tahu kenapa, ini mungkin pendapat saya pribadi. Seolah-olah wasit di kita itu, di Liga 1 itu, seperti tidak ingin memberikan penalti 2 kali kepada tim gitu. Kepada tim yang bermain. Kenapa? Karena Persib Bandung kita tahu udah dikasih penalti kan di babak pertama. Walaupun penalti itu memang layak juga karena terkena tangan juga gitu kan. Nah, tetapi di babak kedua itu lebih kelihatan banget kalau handsball, dan seolah-olah wasit itu nggak mau kasih penalti deh karena udah dikasih tadi. Padahal pelanggarannya seperti handsball tadi layak diganjar untuk dikasih penalti. Tetapi ini nggak ngasih lagi. Ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya pribadi, seolah-olah wasit di Indonesia itu seperti itu gitu. Karena udah ngasih penalti, walaupun terjadi lagi pelanggaran selanjutnya, nggak mau ngasih penalti lagi karena udah dikasih penalti. Mungkin kayak gitu. Dan juga ada beberapa memang keputusan yang bisa dibilang merugikan Persib Bandung. Dan Persib Bandung bisa dibilang main bagus, tapi kita harus akui Arema Malang juga bermain sangat bagus. Di konten sebelum ini saya udah bahas nih, kalau memang Biru Barat dan Biru Timur sekarang itu memang posisinya jauh banget. Seharusnya dari peringkat aja udah terlihat kualitas tim yang lebih baik mana. Jelas Persib Bandung. Bahkan saya di konten sebelumnya tidak ragu menjagokan Persib Bandung yang akan menang di pertandingan tadi. Tetapi saya juga garis bawahi di konten, di terusan konten itu, masih di dalam satu konten itu, saya bilang kalau super big match itu beda. Super big match itu beda. Saya contohkan waktu itu jika seandainya Persib Bandung bertemu dengan Persija Jakarta. Posisinya jauh nih. Anggap sekarang Persija karena lagi di bawah, Persib lagi ada di atas. Bisa dibilang Persija kurang baik dibandingkan Persib untuk musim ini. Tetapi ketika mereka bertemu, itu auranya beda. Persija itu seolah-olah kayak gue punya tenaga buat ngalahin Persib. Nah, ini pun sama. Super big match itu seperti itu. Walaupun Arema sedang ada di bawah, tetapi kalau kita bertemu musuh bebuyutannya itu di mana di sini adalah Persib Bandung, maka seolah-olah mempunyai gairah yang tinggi untuk bisa mengalahkan Persib. Apalagi sering seliweran kan meme yang mengatakan kalau semua tim ingin mengalahkan Persib Bandung. Nah, kembali ke pertandingannya teman-teman. Di pertandingan ini di babak 15 menit pertama, Persib Bandung menguasai permainan seperti biasa lah. Persib itu selalu superior, apalagi bermain di kandangnya sendiri. Yang saya lihat juga sekarang penonton udah mulai banyak nih. Yang dimana sebelum-sebelumnya sempat ada mungkin sedikit perbedaan persepsi lah ya antara manajemen dengan supporter Persib Bandung. Tapi sekarang udah mulai kelihatan banyak banget, walaupun nggak full seperti biasanya ya. Persib Bandung menguasai pertandingan walaupun Persib dan juga unggul. Dan di menit ke-15 juga Persib Bandung kebobolan dari gol Dedik Drogba, pemain Chelsea nih yang bermain di Arema. Berawal dari akselerasinya Gustavo. Sebelum saya lanjut, saya garis bawahi Gustavo sekarang sedang banyak diincar oleh tim-tim di Liga Indonesia karena memang permainannya luar biasa. Bagi saya bukan kebetulan, bukan tanpa alasan dia sekarang menjadi top skor di BRI Liga 1 walaupun Arema Malang ada di posisi bawah. Karena memang permainannya mantap banget. Tipe mainnya memang bisa dibilang kurang lebih sama lah dengan DDS. Dia punya sprint, dia duelnya bagus, sering jemput bola ke belakang juga. Intinya pekerja keras banget lah, bukan tipe striker yang malas hanya tinggal nendang-nendang, bukan, tapi benar-benar pekerja keras. Terbukti akselerasinya memberikan passing ke Lokolinggoy sprint di situ melewati Alberto. Kita harus akui kalau
Pemain belakang Persib ini memang kuat-kuat, tetapi kalau adu sprint, Alberto dan Nick ini bisa dibilang tidak terlalu cepat ya. Dan juga saya kasih kredit ke Edo yang di babak pertama khususnya dia sering diakselerasi dan sering banget terlewat, sering banget ketinggal gitu. Memang Edo Febriansyah ini kita tahu kalau dia memang bisa dibilang lebih bagus dalam menyerang, dominan untuk menyerang. Sementara wing kiri Persib yang lebih kuat dalam pertahanan yaitu adalah Daisuke Sato. Cuman Daisuke Sato sekarang tidak dimainkan, saya tidak tahu mungkin karena faktor Sato yang memang sebelumnya mengalami cedera setelah pulang untuk membela negaranya. Ditambah juga mungkin ada Rejaldi, ada Edo yang sedang bisa dibilang performanya cukup baik gitu. Karena kebiasaan Bojan Hodak untuk selalu mengistirahatkan pemain yang cedera sampai benar-benar sembuh. Nah, itu jadi catatan nih karena Edo banyak banget diakselerasi, banyak banget tertinggal, banyak banget terlewat. Dan dari situ juga tercipta gol Persib Bandung yang pertama. Nah, akhirnya juga teman-teman di situ Persib seolah-olah bangkit lah gitu. Bahkan setelah gol juga sebenarnya Arema sempat menguasai permainan dulu. Bisa dibilang permainan Arema itu adalah permainan yang selalu saya bilang dan saya cap untuk Persib, yaitu efektif dan efisien, tidak terlalu banyak pegang bola tetapi sekali menyerang dan selalu dimotori oleh sang striker Gustavo Almeida. Ini kalau udah bermain di tim besar kayaknya luar biasa ini Gustavo, tapi nggak tahu nih apakah dia akan hengkang dari Arema atau enggak karena dia semacam mempunyai apa ya balas budi lah untuk Arema karena katanya dulu nggak ada yang menerima Gustavo tapi Arema yang akhirnya menerima Gustavo. Dan akhirnya juga teman-teman duo Samba David da Silva dan Ciro, gol kedua Persib Bandung dicetak oleh Ciro hasil dari tiki taka, hasil dari teman sehati, teman senegara Sambanya yaitu David da Silva. Ciro kasih ke David, David kasih lagi ke Ciro dan gol. Sampai akhirnya rehat babak kedua. Bahkan tadi akselerasi Ciro itu di menit ke-42 ya, yang handsball di menit ke-42. Nah, Persib sebenarnya setelah babak kedua bermain bagus, kembali kepada performa terbaiknya lagi gitu. Udah mulai tenang lagi, menyusun permainan lebih bagus lagi teman-teman. Tetapi Persib banyak membuang peluang. Dan ini juga dikatakan kan oleh komentator kalau tim yang kebanyakan membuang peluang ini bisa berbahaya, dan terbukti Gustavo Almeida yang menciptakan gol. Akselerasi lagi-lagi dia adu sprint mengalahkan Alberto. Kita harus akui kalau back Persib ini bagus dua-duanya, Nick dan Alberto. Tapi kalau soal kecepatan bisa didebatkan kalau mereka kurang cepat gitu. Dan Gustavo gol, membuktikan bahwa dia adalah killer, membuktikan bahwa dia adalah layak untuk bisa diperebutkan oleh tim-tim besar dan membuktikan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan juga akhirnya permainan Persib Bandung udah mulai pecah tuh setelah gol penyeimbang dari Gustavo, ditambah di menit-menit akhir yang dimana apa tadi tuh trouble ya kalau gak salah, yang kena wasit, Ciro yang kena wasit. Di situ tuh udah mulai emosi kan, pemain Persib udah mulai emosi. DDS kita lihat banyak banget ke wasit bilang kalau nggak gitu, kurang lebih mungkin kayak gitu. Nah, atas keputusan wasit yang di akhir tadi lah Persib Bandung udah mulai kalau menurut saya konsentrasinya udah mulai pecah karena keputusan wasit yang terakhir. Karena padahal Persib Bandung masih dibilang waktu itu sedang gencar-gencarnya menyerang, apalagi Persib Bandung punya tren di mana dia selalu menciptakan gol di atas menit ke-80. Tetapi ketika konsentrasinya hilang karena keputusan wasit tadi, karena pemain udah mulai emosi karena keputusan yang kurang baik dari wasit, sehingga akhirnya harus draw. Secara peringkat jelas Persib Bandung lebih baik, tetapi secara permainan tadi di pertandingan tadi Arema memang layak mendapatkan atau membawa 1 poin pulang ke Malang karena permainannya yang disiplin dan cukup bagus. Assalamualaikum.